Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Agus Barana dari kelas L2 dengan ujung NIM 056 akan membahas mengenai pemetaan garis pantai. Nah, sebelumnya itu garis pantai adalah batas atau kontur di antara daratan dan lautan ataupun perairan. Nah, ini adalah tempat di mana daratan bertemu dengan laut ataupun perairan dan menciptakan batas visual yang dapat dikenali antara dua elemen. Oke, untuk pengolahan datanya itu saya mengambil di tahun 2015 dan di tahun 2020, yang dimana rentan jarak dari kedua tahun itu yaitu 5 tahun. Jadi minimal diambilnya itu 5 tahun. Oke, lanjut saja ke pengolahannya. Jadi teman-teman, langkah pertama yaitu kita melakukan pengunduhan data ya. Dan juga jangan lupa login terlebih dahulu. Lalu untuk wilayahnya itu pertama kita select geometodenya tuh ke address place. Nah, di sini saya kemarin bagian Barus di Indonesia pokoknya. Data yang akan saya download. Nah, sebenarnya saya itu mengambil di tahun, untuk ini kan ini adalah bulannya dan sini adalah harinya. Nah, sini juga masukkan tahun yang sama tapi di bulan yang berbeda, yaitu seperti bulan 12 31 2015. Lalu ke ini circle, bukan, lalu data set kita pilih Langsat. Saya kemarin pakai ini Langsat ini nih, yang Langsat 89. Oh ya, terlebih dahulu di bagian ini nih, cloud cover ini kita bisa turunkan ke 10% ya teman-teman. Sebentar. Nah, di sini bisa kita turunkan ke 10%. Lalu kita cari. Nah, ini kan sudah muncul teman-teman, bisa kita klik pada gambarnya tadi dan akan muncul di sini. Ini cari lokasi yang menurut teman-teman itu bisa digunakan gitu. Dan nah, seperti ini ya. Nanti misalnya jika teman-teman ingin downloadnya itu nih, di sini ada download option. Kalian klik, lalu nih kalian produk option. Nah, di sini ya teman-teman, pilih yang 500 yang paling atas ini. Nah, lalu klik. Nah, saya sudah mendownloadnya sebelumnya. Kita lihat nanti di bagaimana mengolah data yang hasil downloadannya. Oke teman-teman, jadi di sini saya telah mendownload data tadi. Nah, data tersebut itu seperti yang saya bilang berjarak 5 tahun. Nah, di tahun 2015 ini kalian itu harus ekstrak dulu ya, baru nanti dia akan menjadi folder seperti ini. Nah, ini jadinya nanti. Lanjut saja ke ArcGIS. Nah,
Ya di sini kita bisa pergi ke file, lalu ke add data. Sini add datanya. Nah, di sini ada yang data tadi yaitu 2015, kalian klik. Nah, di sini kita masukkan yaitu band 3 dan band 6. Nah, lalu add. Nah, di sini data tempat yang saya ambil. Nah, bakalan seperti sebelah sini. Nah, sebelum itu kita bisa mengganti nama dari band tersebut supaya lebih singkat. Band 3 15. Band 3 lalu kita tambahkan lagi data ambil yang 2020-nya. Lalu kita add lagi dan ganti tanggal, kita ganti namanya dari band 6 2020, band 3 2020. Nah, ketika sudah seperti ini, kita itu lanjut ke, kita langsung saja rectangle daerah yang ingin kita pakai, yang ingin kita buat garisnya. Artinya saya akan ambil yang sebelah sini saja. Nah, teman-teman, sekarang kita pergi ke image analyze. Nah, di sini klik B6, kita ini klip, lalu B3 kita klip juga, band 3 2015 nya, lalu band 6 2020 kita klip, ini band 3 2020 nya kita klip juga. Nah, setelah itu teman-teman bisa hapus saja rectangle-nya. Setelah itu matikan band yang sini. Nah, maka jadinya hasilnya di daerah ini saja. Bisa kita perbesar sebentar. Nah, ini dia. Oke teman-teman, dari yang klip ini kita lanjut ke search. Nah, search itu kita cari raster kalkulator yang ini. Nah, lalu kita klik. Nah, di raster kalkulator ini kita cari di sini yaitu ini. Nah, ini ya. Lalu kita di B315 itu dikurang dengan B615, lalu dibagi dengan sebentar. Pertama kita tambahkan lagi float. Nah, lalu baru kita masukkan B315 ditambah klip B3 B615. Lalu di sini kita gunakan MND sebentar. Kita gunakan MNDWI. Kita save. Tunggu lagi. MNDWI 15. Lalu kita save. Terus kita oke. Nah, sini akan loading ya, teman-teman. Oke, sini sudah muncul. Lalu kita ke search lagi. Kita raster kalkulator lagi. Nah, di sini sekarang kita masukkan yang tahun 2020. Ke float lagi. Band 320-nya dikurang band 620. Lalu dibagi dengan float band 320, terus ditambah dengan band 620. Nah, di sini kita buat juga MN DWI 2020. 20 saja, 2020. Lalu kita save. Lalu kita oke. Oke, di sini sudah ada ya dua, teman-teman. Nah, di sini bisa kita matikan saja klipnya di sini. Nah, oke teman-teman, selanjutnya itu kita ke search lagi, ke ini lagi raster kalkulator, lalu kita klik. Nah,
Sini kita gunakan rumus count. Nah, count itu kita masukkan ini MDWE 15-nya. Nah, terus kita namain itu di sini. Kita namain itu barus ya, sesuai di sini barus dia tuh. Barus 15. Kita save. Lalu kita oke. Nah, ini dia sedang loading lagi ya, teman-teman. Lalu kita pergi lagi ke search. Kita masuk lagi ke raster kalkulator. Sini kita masukkan kode dengan rumus yang sama tapi dengan tahun yang ini 2020. Kita kurang dari sama dengan, lalu kita 0 1,0. Lalu kita ganti lagi ke barus 20. Lalu kita save dan oke. Ini sudah muncul semua ya teman-teman. Jadi kita sekarang matikan lagi yang ini. Nah, di sini kita pergi lagi ke search. Kita ganti saja ini kalkulatornya jadi itu polygon. Raster to polygon. Nah, ini ya teman-teman sudah muncul. Nah, untuk yang input raster kita masukkan. Untuk yang ini kita masukkan di sini yang barus 15, lalu di sini kita samplingnya kita matikan. Nah, setelah itu kita oke. Nah, dia nanti akan berjalan di sini. Nah, sekarang kita lakukan juga yang sama seperti tadi, start to polygon. Kita masukkan yang 2020 nya, lalu kita matikan lagi, terus kita oke. Nah teman-teman, jadi sini sudah muncul nih ya hasil dari kedua raster polygon tadi. Nah selanjutnya kita ke sini, ke search lagi, kita cari feature to line. Teman-teman, di sini sudah muncul. Nah kita klik saja. Nah, di sini kita masukkan di inputnya itu raster yang ini, raster. Wah, tambahan satu angka ya. Yang 15 ya. Lalu di sini kita masukkan itu 100. Dan juga di sini kita bisa masukkan saja GP barus. Lalu kita save. Kita oke. Nah, kita ulangi lagi untuk yang P15 saja. Nah, di search tadi yang ini kita masukkan yang 2020. Di sini kita buat 100. Lalu untuk di sini kita buat GP 20. Lalu kita save, lalu kita oke. Dan tunggu loadingnya ya teman-teman. Sini bisa kita matikan saja yang ini. Nah, nanti kita bisa hapus bagian yang tidak kita gunakan ya teman-teman. Seperti ini bagian sini, ini yang ini kecil ini. Nah, saya akan menghapusnya terlebih dahulu. Pergi ke editor dulu. Sini editor. Kita start editing. Untuk itu kita matikan dulu GP yang 20-nya. Nah, sini bisa kita seperti ini. Nah, ini bisa kita delete ya teman-teman. Delete. Selanjutnya kita ini dulu aktifkan yang 20, lalu kita start editing lagi. Nah, ini kita hapus yang seperti tadi. Nah, ini teman-teman sudah selesai. Kita kesini lagi, save editing, kita stop editing. Nah, kita sekarang pergi lagi ke search, yaitu kita cari smooth line. Ini line. Sini kita masukkan itu yang 15. Lalu
17. Ini kita simpan garis pantai. Yang di sini bisa kita buat garis pantai 15. Save. Untuk smoothing tolerance kita masukkan 100. Ini oke. Ini oke. Terus di yang ini smoothingnya tuh kita masukkan 100. Lalu kita tinggal oke saja. Ini nanti dia akan berjalan smoothing lainnya. Kita lakukan juga yang sama dengan yang ini 2020 ya. Kita masukkan yang 2020 nya. Ini bisa 100. Di sini kita pantai 20. Ya, pantai 20. Kita save lalu kita oke. Nah, sini bisa kita lihat ya, tidak terjadi perbedaan yang terlalu signifikan dari rentan tahun 2015 hingga 2020 ya. Ini yang merah ini itu pada garis pantainya itu 2015. Sedangkan yang ini yang warna ini kita ubah dulu, kita yang warna biru ini kita ganti lebih gelap saja. Terap dulu. Nah, di sini tuh dia warnanya biru ini ya. Itu 2020. Ini terjadi perbedaan yang tidak terlalu signifikan jika kita lihat seperti ini. Pergeserannya di sini pada garis pantai 15 ini kita klik kanan, lalu atribut table. Di sini muncul kita ini, kita add file, kita tuliskan mana garis pantai. Lalu kita oke. Terus pada bagian sini kita klik kanan, kita ke kalkulator geometri ini. Sebentar, kita ke file kalkulatornya. Oh ya, ini saya lupa ganti. Di sini menggunakan WGS. Nah, kita itu bisa klik kanan pada ini garis pantai, lalu kita ke open attribute. Nah, di sini bisa kita masukkan yaitu add file. Ini kita sudah selesai sebenarnya, dan tinggal kita layout saja. Lalu kita pergi ke file, lalu ke pack and print setup. Di sini kita header ini kita ganti ke A4. Lalu ini kita ganti landscape. Nah, lalu kita oke. Tinggal kita sesuaikan saja. Oh ya, di sini kan polos ya. Kita bisa pergi ke sini ke add base map. Nah, di sini kita masukkan imaginary, lalu kita add. Oke, di sini sudah muncul ya. Bisa kita zoom lagi. Tadi saya ngambil tuh dari sini ke sini. Nih di sini property. Lalu kita ke grid, new grid untuk memberikan gridnya ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita bisa langsung ke insert ini. Sebentar, kok ini sih? Ke ini rectangle. Kita bisa buat di sini. Nah, rectangle ini kita ganti warnanya, klik 2 kali. Sebentar, kita ganti warna tepinya juga jadi hitam. Lalu oke. Jadi di sini kita bisa copy saja. Nah, supaya lebih rapi kita gunakan ini. Di sini ada garis, bisa membuat garis membantu kita untuk menempatkannya lagi. Ini warna matanginya, gunakan saja yang ini, saya langsung oke. Sini kita pindahkan saja
Oh, sebelumnya sebentar. Nah, ini kita copy, kita langsung pastekan saja, pasang di sini, dan sesuaikan lagi ukurannya. Ini supaya mempercepat kita ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan untuk judul kita, mana ya? Ini teks ini kita klik 2 kali. Nah, di sini bisa. Jadi kesimpulan dari video kali ini, garis pantai itu, pemetaan garis pantai ini sangat penting bagi kita untuk melakukan pengamatan mengenai perubahan dari eh, pesisir itu ataupun garis perbatasan antara daratan dan lautan. Yang dimana di kasus lain bagian daratan dan garis ini itu terjadi perbedaan yang cukup signifikan ataupun yang sangat kelihatan. Nah, kalau untuk yang saya ini itu tidak terlalu kelihatan karena sedikit perubahan pada bagian saya ini. Dan kesimpulan kesimpulan dan saran dari saya itu tidak ada, tapi ungkapan saya saja untuk praktikum survei pemetaan ini itu sangat menyenangkan, yang dimana pada saat praktikum itu sangat kondusif dan itu membuat saya sangat senang. Jika untuk saran, saya ingin para asisten bisa mempertahankan kinerja memaksimalkan lagi metode pembelajarannya. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.